Anda menonton film Titanic yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio pada awal 2009? Apakah Anda pernah memperhatikan pada saat-saat sebelum kapal itu menabrak gunung es? Kalau mengikuti sejarah Titanic, Anda akan menemukan bahwa pada zamannya, kapal itu diyakini hampir tidak mungkin tenggelam. Majalah yang saat itu membuat berbagai spesifikasinya, Shipbuilders, menuliskan dengan penuh keyakinan bahwa kapal ini adalah puncak dari teknologi dan state-of-the-art pembuatan kapal. Dalam film ini, kapten dan para awak kapal juga percaya bahwa kapal itu akan baik-baik saja. Menjelang menghantam gunung es, mereka baru sadar dan sudah terlambat untuk membelokkannya. Pada saat itulah, sang kapten mengakui, kita akan tenggelam. Tindakan penyelamatan pun tidak mampu membuat semua penumpang selamat. Adegan ini persis seperti hidup kita dan cara berpikir beberapa dari kita dalam menghadapi hidup. Masing-masing dari kita punya pilot otomatis yang kita serahin segala kepercayaan untuk menjalankan hidup kita. Kita menyebutnya kebiasaan. Beberapa dari kita percaya 100% pada kebiasaan untuk membawa kita kemanapun ia suka. Beberapa yang lain melakukan evaluasi arah dan penyesuaian yang dianggap perlu. Kita bisa memahami peran alam, sadar, dan bawah sadar kita, seperti halnya memahami hubungan antara kapten dan sang kapal. Pikirkan saja ini. Kapal adalah bawah sadar Anda. Ia penuh dengan berbagai sumber daya untuk mengantar Anda ke tujuan Anda, baik yang sudah Anda sadari dan hidupi maupun yang belum. Bagian ini penuh dengan program yang mengatur perilaku kapal dalam setiap konteks. Sementara, kapten adalah yang mengendalikan kapal. Kapal mengikuti instruksi sang kapten, termasuk apabila diberi sebuah sistem pilot otomatis untuk berjalan ke sebuah arah. Saat menemui sebuah hambatan, misalnya gunung, kapal bisa lurus terus karena sudah terbiasa lurus dan sudah diatur oleh kapten, atau bisa menyesuaikan arahnya karena pergantian haluan oleh sang kapten. Kita adalah makhluk kebiasaan. Kita melakukan apa yang sudah kita yakini benar. Kita melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang sudah biasa kita lakukan. Kita memikirkan hal-hal yang sudah biasa kita pikirkan. Kita juga lebih suka melakukan sesuatu yang sudah kita kuasai. Bahkan para pakar canggih manajemen pun tidak bisa melepas banyak kebiasaan mereka. Tidak ada yang salah dengan hal ini, kalau memang hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang menjadi masalah adalah kalau kebiasaan kita, apapun itu, ternyata tidak memberi hasil yang kita inginkan. Ada yang kita pikirkan dan lakukan tidak bermanfaat, tetapi kita lakukan terus hanya karena kita sudah merasa nyaman atau biasa. Hanya karena sudah terlihat atau terasa aman dengan berjalan lurus. Bukan karena itu benar atau salah, tetapi hanya karena sudah biasa. Kita semua adalah kapal dalam dunia masing-masing. Yang membedakan adalah bahwa tidak semua dari kita menjadi kapten yang mengendalikan kapal. Banyak dari kita yang membiarkan kapalnya berjalan sendiri. Kadang kapal itu hanya dikendalikan saat sudah terlambat, kadang hampir terlambat. Anda yang mengemudikan mobil tahu bahwa saat seharusnya berbelok, Anda cukup sering tetap lurus atau sebaliknya. Atau, ketika seharusnya masuk ruangan si A, Anda masuk ruangan si B, atau, ketika ingin menelpon si C, Anda menelpon si D. Ini bukan karena Anda pikun. Ini hanya contoh sederhana bagaimana kapal Anda akan mengambil alih kendali saat kapten tidak memberikan instruksi spesifik. Jika apa yang sudah biasa Anda lakukan adalah lurus dan bawah sadar Anda tidak menerima perintah untuk berbelok, ia akan menggunakan pilot otomatis untuk lurus. Ada yang lebih hebat lagi, tidak usah dipikirin. Nanti, kalau sedang tidak dipikirin, juga ingat sendiri. Bawah sadar kita akan memberikan persis seperti itu. Saat Anda tidak memikirkannya, ia meloncatkan ke kesadaran Anda dan Anda mengatakan, "Tuh, kan?" Yang tidak Anda sadari sebagai sang kapten, Anda memberi instruksi ke kapal untuk lupa, dan kemudian memunculkannya hanya saat tidak sedang Anda pikirkan, kenapa Anda tidak mengatakan, "Ingat?" Dan membiarkan kapal Anda bekerja menelusuri jalur sesuai itu? Kenapa tidak Anda katakan, "Saya mengingatnya sekarang," dan membuat bawah sadar Anda menggali berbagai informasi yang pernah ia simpan untuk Anda? Kita sudah membuktikan dalam banyak kesempatan bahwa bawah sadar bekerja sesuai instruksi sadar kita.
Anda berpikir untuk bangun pada pukul 5 pagi, menyetel jam waker untuk berbunyi pada pukul tersebut. Sementara, bawah sadar, Anda dengan yakin menertawakan Anda, pukul 5? Saya bisa lebih baik dari itu, saya bangunkan kamu pada pukul 5 kurang 5. Dan Anda pun terjaga sebelum waker Anda berkotek. Lucunya, ada juga yang suka meramal dengan mengarahkan bawah sadar dengan instruksi. Setiap pukul 3 sore seperti ini saya, pasti, mengantuk. Dan berjalanlah program, mengantuk. Atau, dalam cuaca seperti ini, saya, biasanya pilek. Dan program, pilek, pun dieksekusi dengan sempurna. Bahkan saat kepepet oleh deadline, Anda sering tidak bisa menjelaskan bagaimana Anda akhirnya tetap bisa menyelesaikan tugas Anda. Saat Anda mengatakan, harus, selesai. Atau kadang muncul keberanian luar biasa saat Anda berada dalam sebuah situasi dan berpikir, saya tidak bisa lagi menerima ini. Bawah sadar menerima instruksi dan menjalankannya, atau menjalankan sesuai dengan yang sudah ditentukan default atau program yang ditetapkan sebagai kebiasaan. Saat tidak ada instruksi pengganti secara sadar, ia akan menjalankan program yang sudah menjadi kebiasaan dalam setiap konteks. Jadi pertanyaannya adalah apakah program yang sudah menjadi kebiasaan Anda akan menjamin hasil yang Anda inginkan setiap saat? Apakah setiap kapal akan menjamin kita sampai ke tujuan tanpa perlu ada kendali sang kapten lagi? Apakah setiap program yang sudah terbukti mengantar kapal ke tujuan juga akan menjamin kapal selalu sampai? Kepekaan ini tidak pasti ada pada setiap kapten. Inilah pemahaman sederhana mengenai alam, sadar, dan bawah sadar.